Orang suci itu bahagia. Kalau kita belum bahagia hari ini, gak suci. Gitu aja kok. Dan kita urut, kenapa saya tidak bahagia? Oh ternyata karena saya masih rakus dan tamak terhadap apa yang saya ingin. Tidak pernah selesai, tidak pernah puas. Itu sumber penderitaanmu, itu yang membuat kamu mencapai ketidakbahagiaan. Lalu sekarang kita buktikan, maka rugilah orang yang mengotori jiwanya. Ayo kita buktikan, ketika kita kotor jiwanya. Jiwa yang kotor menghasilkan pikiran yang kotor. Pikiran yang tercela selalu menimbulkan penderitaan. Mari kita buktikan. Orang tadi datang padahal mau ngasih proyek. Assalamualaikum. Sebentar nih. Assalamualaikum. Kayak saya. Bukan dijawab Waalaikumsalam. Karena punya pengalaman kalau dia pernah pinjam uang. Dia lagi. Padahal hari ini dia mengasih proyek besar. Tapi karena sudah kotor jiwanya, kotor pikirannya, kemudian ngaharewos. Wartoskeun Bapak nuju kulem. Padahal eta si eta biar hudang kene. Lepas. Rugi enggak? Rugi. Padahal siapa tahu dia datang ke rumah kita mau ngajak kita makan enak. Tetapi karena sudah kotor jiwa kita. Bahkan ketika kita kotor pikirannya, kotor jiwanya, apa yang terjadi? Orang mau berbuat baik saja kepada kita disangka berbuat buruk. Apalagi berbuat buruk. Rugi gak? Terasa gak ruginya sekarang? Terasa gak ruginya? Jadi baca Quran tuh begitu. Bukan satu hari satu juz, kebanyakan. 2 ayat aja ini. Beruntung orang yang mencucikan jiwanya. Tanya dirimu, apa untungnya? Buktikan dalam dirimu, praktekan. Apa sih jiwa yang suci itu apa? Oh sekarang saya sudah dapat pengajian. Ternyata cara mengukur jiwa saya suci. Apakah pikiran saya tercela atau tidak? Ketika pola pikir saya bagus, apapun menjadi membuat saya enak, itulah tandanya suci. Praktekan dalam hidup. Oh untung. Dan ketika jiwa saya kotor, oh saya merasakan ruginya. Kan keren kalau ngaji kayak gitu. Bisa mengerti? Oke. Lanjut ke sini lagi. Jadi 3 cara mengukur kesucian jiwa. 1, terbebas dari ketamakan atau keserakahan terhadap yang diinginkan. Yang kedua, terbebas dari kebencian terhadap yang tidak diinginkan. Ada hal yang tidak diinginkan terjadi. Pahami. Dan ternyata pemahaman selalu menimbulkan ketenangan. Rasa toleransi pada diri selalu menimbulkan ketenangan. Begitu segala sesuatu terjadi. Oh, jangan-jangan saya sedang dilunasi karmanya oleh Allah. Terima kasih semesta. Sudah, saya terima saja seutuhnya. Biar saya bisa melunasi utang karma saya. Saya tidak mau menciptakan utang baru. Saya juga tidak mau gagal melunasi utang lama. Selesai. Karena saya jelaskan berulang kali, tidak ada sesuatu yang datang dalam kehidupan kita secara tiba-tiba kecuali kita sendiri yang mengundangnya. Segala hal yang terjadi dalam kehidupan kita hari ini sebetulnya sedang mengingatkan apa yang pernah kita tanam di masa lalu. Yang ketiga, untuk mengukur apakah jiwa kita suci atau tidak, perhatikan saya. Apakah kita sudah terbebas dari kegelapan batin? Yuk, perhatikan saya. Gimana indikator kegelapan batin? 2. Orang yang gelap batinnya selalu 2. 1 salah persepsi, 2 salah proyeksi. Dia masuk ke ruang gelap, kemudian dia pikir di situ ada ular,
Karena gelap, tidak kelihatan, tidak jelas, dia lari terpontang-panting sampai dia jatuh, sampai patah kakinya. Pertanyaan saya, siapa yang membuat dia itu jatuh dan patah kakinya? Apakah ular yang ada di gudang yang gelap tadi, atau rasa takut dia terhadap ular yang menyebabkan dia jatuh? Yang mana? Rasa takut terhadap ular, siapa penciptanya? Kenapa dia takut pada ular padahal ularnya juga belum tentu ada? Karena ruangnya gelap. Paham? Sudah patah kakinya, dia datang lagi. Rek nenggel orai. Bawa panunggul yang besar. Jetrek, lampu dinyalakan. Dia baru sadar. Oh, ternyata tambang. Jadi semua orang yang dalam kehidupan ini gampang menilai, gampang menghukum, gampang berpersepsi, gampang berproyeksi. Padahal dia sendiri tidak belajar. Orang belajar agama dalam, dinilai sama dia karena berbeda. Wah, itu gak bagus. Wah, itu menyimpang. Itulah kegelapan batin. Lengkaplah sudah untuk mengukur kita sekarang. Apakah jiwa saya suci atau kotor? Yuk kita ulang lagi. 1. Apakah kita masih serakah kepada yang kita ingin? Yes or no? Kadang-kadang. Berarti masih kotor. Kadang-kadang tuh kotor. Apakah saat ini saya sudah terbebas terhadap kebencian pada yang tidak diinginkan? Apapun yang terjadi sudah tidak mengganggu saya. Yes or no? Kadang-kadang. Yang ketiga. Apakah saya masih berpersepsi salah? Apakah saya masih melakukan proyeksi dan interpretasi yang salah terhadap segala peristiwa? Tiga ini kalian pakai untuk mengukur. Ini keren sekali. Di situ kita akan sadar, oh ternyata ritual yang saya lakukan selama ini ternyata tidak membangun apa-apa terhadap kesucian jiwa saya. Buktinya saya masih seperti ini. Nah, kalau sulit untuk menerapkan yang tiga ini, ada satu instrumen yang sangat keren. Ini dengan akurasi yang sangat luar biasa. Tanya diri kita, apakah saya bahagia atau tidak? Kalau bahagia, yes, berarti jiwanya sudah suci. Kalau masih uring-uringan, gampang mengeluh, gampang marah, konflik dengan banyak orang, Anda masih kotor jiwanya. Gak peduli tahajud jam berapa rakaat, gak penting bagi saya. Apakah tahajud tidak berkontribusi membuat jiwa yang suci? Yes, kalau sadar. Sekali lagi, kalau sadar. Kalau kalian tahajud bahkan ketika ada masalah, saya yakinkan pada kalian tambah banyak masalahnya. Kata Allah, kalau kamu dikurangi masalahnya, nanti kamu berhenti tahajud. Karena kamu tahajud berbasis masalah, maka aku akan berikan masalah lebih banyak lagi. Ini yang kata Rasul, innamal amalu binniat. Amal tergantung pada niat. Hati-hati. Saya sering mengajarkan kepada kalian semuanya, kalau kalian berbuat baik, tolong jangan memikirkan balasan dari kebaikanmu. Karena apa? Kalau kalian memikirkan balasan dari kebaikanmu, maka kau akan mendapatkan sesuatu sesuai yang kamu pikirkan saja. Lalu Allah yang maha tak terbatas dibatasi oleh batasan-batasan pikiranmu. Makanya saya kasih tahu, kalau mau melakukan kebaikan, lakukan saja.
bahwa semesta nanti ngasih hadiah, alhamdulillah. Gitu. Saya kerja sudah 31 tahun. Saya baru saja kemarin dapat Satya Lencana dari Presiden atas pengabdian saya 30 tahun jadi dosen. Alhamdulillah, selama 30 tahun saya tidak menerima gaji. Karena gajinya saya serahkan pada istri saya. Bahkan sampai sekarang saya tidak tahu berapa jumlah gaji saya. Yang pegang ATM dia, yang pegang kartunya dia, yang pegang mobil bankingnya dia, transfer ke saya, iya langsung ke dia. Jadi saya nggak tahu. Jadi saya terbebas dari pikiran bahwa saya bekerja untuk uang. Saya bekerja bismillahirrahmanirrahim karena saya sedang menjadi kepanjangan tangan Allah, menyampaikan cinta kasih Allah lewat peran yang diberikan pada saya menjadi dosen untuk menyampaikan ilmu kepada mereka yang butuh cinta kasih Tuhan. Itu saja. Hadiahnya adalah duit tinggal tiap tanggal 1 dan tidak usah dipikirkan, tanggal 1 pasti datang. Keren gak? Makanya kemana pikiran kita diarahkan, ke situ energi mengalir. Kalau saya percaya bahwa hidup saya adalah gaji saya, maka saya hanya akan mendapatkan uang dari gaji saya. Jadi kenapa saya punya uang dari tempat lain? Karena saya tidak memikirkan uang. Makanya disitulah yang disebut dengan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Disitulah kita akan dikasih oleh Allah rezeki dari arah yang sama sekali kita tidak menyangkanya. Itu kalimat keren banget kalau bagi saya. Kamu akan diberikan rezeki dari arah yang tidak kamu sangka. Berarti kalau kita menyangka rezeki kita cuma dari situ, ya itulah rezekimu cuma segitu. Dari yang tidak disangka lebih besar, lebih berkah, lebih melimpah dari yang kita sangka. Lihat orang-orang yang pikirannya kecil, berbuat baik selalu dikaitkan dengan apa yang dia dapat. Ya sekecil itu rezekinya. Ini kasih tahu nih, ilmu dari saya nih. Ilmu kaya yang luar biasa. Mulai sekarang lakukan kebaikan sebagaimana Allah melakukan kebaikan padamu. Tanpa ada harapan, tanpa keinginan. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Lihat, buktikan oleh kalian. Setelah kalian mengubah sudut pandang seperti itu, keberkahan mulai datang. Buktikan. Kalau ngomong itu jangan ngasal, buktikan. Buktikan. Jadi sekarang saya sudah kasih 3 instrumen untuk mengukur tingkat kesucian jiwa. Paham? Sudah bisa melakukan pengukurannya? Kalau tidak bisa menggunakan yang 3, cukup 1 saja. Gimana caranya? Apakah saya hari ini bahagia? Saya bahagia. Kenapa? Karena bahagia itu ternyata ada di pikiran saya. Karena pola pikir saya sudah bagus, apapun yang terjadi di luar, tidak ada benar salah bagi saya. Tidak ada baik buruk bagi saya. Semua yang terjadi saya yakin itu adalah kebenaran. Karena tidak ada satu peristiwa pun di belakangnya tanpa kehadiran Sang Maha Keberadaan. Keren. Sudah enak jadinya. Nah, sekarang saya kasih tahu. Kalau yang tadi itu baru tahu. Kalau saya ini bersih atau kotor. Suci atau kotor. Itu. Sekarang kita lanjutkan. Nah, lanjutannya adalah bagaimana cara menyucikan jiwa. Bagaimana cara mencapai kesucian? Ini ada hubungan satu-satu. Perhatikan saya. Tadi indikator kotor bersihnya jiwa adalah pola pikir kan? Pola pikir yang dibangun oleh jiwa kan? Jiwa yang terkoneksi dengan Sang Maha Jiwa. Terkoneksi atau tidak? Nah sekarang, untuk melihat, untuk melatih. Apakah saya hari ini masih memiliki ketamakan dan keserakahan pada yang saya ingin? Latihannya adalah 1. Melatih diri dengan kerelaan.
Melatih diri melepaskan. Dua yang harus dilepaskan, satu materi, dua imateri. Melepaskan materi menurut saya mudah. Walaupun masih banyak orang yang kesusahan. Kalau kalian melepaskan yang materi saja susah, apalagi yang melepaskan yang imateri. Contoh, orang menyakiti kita itu imateri. Saya bisa melepaskan itu semua sampai saya bisa selesai dengan diri saya sendiri. Itu jauh lebih berat daripada melepaskan yang materi. Yang materi gampang kok melepaskannya. Jadi kalau kalian ini mohon maaf, materi saja melepaskannya masih susah, apalagi yang imateri. Kalau duit saja melepaskannya masih hitung-hitungan, apalagi memaafkan, jangan berpikir kejauhan. Itu sebabnya mengembangkan diri untuk melatih diri agar memiliki kerelaan dalam melepaskan yang bersifat materi dan imateri. Kuncinya 3. 1 pemahaman, 2 pemaafan, yang ketiga toleransi. Ini 1 pemahaman, 2 pemaafan, 3 toleransi. Seperti contoh saya tadi, ada orang berutang kepada kita. Dia tidak bisa membayarnya. Sudah. Bangun pemahaman, bangun pemaafan, bangun toleransi pada diri. Kalau ini yang 3 dibangun, apa yang terjadi? Insya Allah kita akan mudah sekali mencapai kerelaan. Kita mudah sekali mencapai yang namanya melepaskan. Contoh, kita sulit sekali melepaskan materi. Pahami oleh kita. Materi itu apa? Misalnya uang. Yuk kasih pemahaman. Saya banyak uang buat apa? Ayo tanya pada diri kita. Saya mengumpulkan uang banyak buat apa? Yuk tanya pada diri kita. Bukankah semua yang kita kumpulkan akan ditinggalkan? Beri pemahaman diri. Yang akan saya bawa bukan yang saya kumpulkan. Yang saya akan bawa adalah yang saya bagikan. Yang akan saya bawa adalah yang saya berikan untuk menolong orang lain. Yang membuat orang lain bahagia. Pahami, pelepasan materi akan terjadi. Sekarang bagaimana kita memiliki pemaafan terhadap apa? Terutama terhadap segala hal yang bersifat imateri. Orang nyakiti kita, orang merendahkan kita, orang membuli kita, orang menghina kita, dan lain sebagainya. Itu imateri. Itu pun harus direlakan. Bagaimana cara merelakannya? Hubungkan dengan hukum karma. Saya yakin orang ini tidak datang secara tiba-tiba pada saya. Saya yakin kalau saya punya hubungan dengan orang ini. Saya yakin di kehidupan yang dulu mungkin saya pernah melakukan yang sama pada orang ini. Dan sekarang semesta sedang mengurai semua utang karma saya. Dan saya selesaikan di sini. Itu namanya pemaafan. Hati-hati, memaafkan bukan menghapuskan. Tapi memaafkan mengambil pelajaran. Dan yang ketiga adalah toleransi. Jadi kenapa barusan ada musik lalu masuk di sini? Terima saja. Jangan-jangan dulu dia sedang kajian. Saya nyanyi-nyanyi di kajian dia. Jadi saya terima saja. Saya toleran terhadap dia. Makanya tidak perlu di stop, biarin saja. Jadi kalau di YouTube nanti ada yang dengar, kok ayah guru sedang ceramah kemudian ada dengar musik, itu karma saya. Tidak mungkin dia hadir di sini kalau saya tidak pernah melakukan itu. Makanya saya tidak terganggu sama dia. Makin kencang suara saya juga makin kencang. Ini namanya toleransi. Itu dibuktikan langsung, betul nggak? Apakah kita bisa menerima kontradiksi ini? Tidak usah saya keluar kemudian marah-marah. Kamu kurang ajar, saya sedang ngasih pengajian. Lalu mereka akan bingung pada saya. Ini yang ngaji kami atau Bapak? Yang sadar kami atau Bapak? Masa kita yang sedang ngaji katanya tingkat kesadarannya tinggi harus marah sama mereka? Biarkan saja, mereka juga cari nafkah kok. Tolong yang keluar kasih uang. Kasih uang. Jangan merasa terganggu dengan yang begini. Justru itu peringatan bagi kita. Jadi tidak ada sebetulnya yang mengganggu kita. Semua masalah akan menjadi masalah karena Anda masalahkan. Apa masalahnya?
Jadi kalau orang merasa terganggu nih nanti yang dengar rekaman saya, kotor. Ini ujian karena ini ceramahnya apakah jiwa Anda suci atau kotor. Langsung ada ujiannya. Apa enggak keren semesta itu? Luar biasa, kontan. Ya. Jadi ini kami sedang latihan, melatih diri dengan kerelaan. Yuk kita relakan. Jadi kalau tadi sempat Anda marah karena ada musik itu, kotor Anda. Saya aja yang ceramah nggak marah. Ini adalah praktek langsung dalam kehidupan. Yang kedua, untuk membebaskan diri dari kebencian terhadap yang kita tidak ingin, latihannya apa? Melatih diri untuk mengembangkan cinta. Wah, ini yang paling susah. Bagaimana cara mengembangkan cinta? Harus ada instrumennya, harus ada medianya. Satu-satunya media yang keren untuk mengembangkan cinta adalah hadirnya orang-orang yang tidak punya cinta. Jangan mimpi kalian belajar cinta dari orang yang penuh cinta. Keliru. Jadi sekarang tanya pada dirimu, kenapa saya kok dipersatukan dengan orang-orang yang semacam ini? Keras kepala, kalau ngomong menyakitkan, kalau ngomong selalu menusuk-nusuk, merendahkan, menghina, bla 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 dan lain sebagainya. Sekarang kau lihat, itu sarana semesta untuk mengembangkan cintamu. Kau lari dari mereka, gagal kalian mengembangkan cinta. Apa yang kalian lakukan selama ini? Hanya berteman dengan orang-orang yang baik padamu. Hanya berteman dengan orang-orang yang simpati padamu. Hanya berteman dengan orang-orang yang menyanjung-nyanjungmu. Itu gagal belajar mengembangkan cinta. Keren gak kehadiran mereka itu? Keren apa tidak? Sejak kapan bilang kalian keren? Sejak sekarang. Kemarin-kemarin boro-boro keren. Bawaannya manyun aja. Baru tahu hari ini, ternyata ya Allah terima kasih telah Engkau hadirkan orang-orang yang luar biasa dalam kehidupanku. Ternyata ini adalah guru-guru yang sangat keren untuk mengembangkan cintaku. Lihat, sehari-hari kita berinteraksi. Saya sedang menyelesaikan urusan tanah BSI di Jelekong. Berinteraksi dengan si A, si B, si C, si D. Saya pandang mereka semua adalah guru-guru saya yang keren-keren. Saya tidak tolak kehadiran mereka. Saya ikuti saja. Kenapa? BSI jadi di Jelekong atau BSI tidak jadi di Jelekong, dua-duanya akan saya tinggalkan. Gak peduli saya. Yang akan saya bawa adalah pelajaran yang saya dapat selama proses membangun itu. Itu yang akan melekat dalam diri saya. Apakah di sana nanti akan terbangun gedung-gedung yang hebat? Gak peduli saya. Atau tidak jadi dibangun, gak peduli saya. Yang penting hari ini saya bisa apa, itu yang saya lakukan. Dan hari ini saya berinteraksi dengan banyak orang untuk menguji kesabaran saya. Itu yang akan saya bawa kalau saya bisa ambil pelajaran. Makanya Anda bertanya sama saya, apakah Kampung Panisan BSI itu akan terbentuk berapa lama lagi? Pertanyaan yang tidak pernah saya jawab. Gak penting. Yang penting adalah apa yang bisa saya lakukan hari ini, saya lakukan. Saya berinteraksi dengan siapa saya hari ini, saya sabar. Saya layani semuanya. Itu yang akan saya bawa, itu yang akan mendewasakan saya. Bukan hasilnya. Jadi dibangun, gak jadi dibangun, dua-duanya akan saya tinggalkan. Yang enak dan yang gak enak,
dua-duanya saya tinggalkan. Orang baik dan yang tidak baik, dua-duanya saya tinggalkan. Rumah saya bagus atau rumah saya tidak bagus, dua-duanya saya tinggalkan. Rumah kontrakan atau bukan kontrakan, dua-duanya ditinggalkan. Kata anak muda, so what? Gitu loh. Mau apa lagi? Apa yang membuat Anda masalah? Semua masalah adalah karena kita menciptakan masalah dengan pikiran kita sendiri. Jadi sekarang kalian tahu rumusnya. Semua masalah berawal dari jiwa yang kotor. Jadi kalau orang sudah jiwanya bersih, gak ada masalah. Apa masalahnya? Nah, jadi yang kedua, melatih diri untuk mengembangkan cinta. Ya memang, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak melakukan asusila, tidak berbohong, tidak makan dan minum berlebihan. Itu adalah trik-triknya. Itu sarana-sarananya. Ini sarana untuk mengembangkan cinta. Yang ketiga, bagaimana cara kita membebaskan diri dari kegelapan batin? Cara mencapainya dengan cara melatih diri menghubungkan jiwa dengan Sang Maha Jiwa. Disitulah pentingnya kita meniti ke dalam diri. Disitulah kita pentingnya mengakses Sang Matahari Rohani. Agar jiwa kita yang gelap, batin kita yang gelap menjadi terang benderang. Saya yakinkan para sahabat, siapapun yang tekun untuk meniti ke dalam diri, untuk mengakses nur ala nur dalam diri, maka saya pastikan tidak akan mengalami kegelapan batin. Makanya di Quran surat Al-Fajr nih, Fajar, berarti Fajar itu apa? Fajar. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang. Siapa jiwa yang tenang? Jiwa yang sudah selesai. Jiwa yang sudah suci, yang sudah selesai dengan dirinya sendiri, yang sudah tidak ada konflik. Bagaimana saya bisa melihat jiwa itu tenang? Lihat, pikirannya sudah selesai enggak dengan dirinya. Kalau pikirannya masih berkonflik, makanya konflik yang terjadi antara Anda dengan orang lain, itu berasal dari mulut Anda. Dan konflik yang terjadi dengan orang lain, itu berasal dari pikiran Anda. Karena mulut tidak bisa berdaya tanpa ada pikiran. Dan sekarang konflik bisa terjadi karena jari-jari Anda. Betul? Iya. Gak ngomong, tapi bikin WA. Ini jari-jari ini digerakkan siapa? Oleh pikiranmu. Dan jari-jari ini sekedar menampung saja apa yang mengalir dari pikiran kita. Ketika pikiran kita tercela, akan mengalir kata-kata yang tercela. Dan itu menimbulkan huru hara. Betul? Iya.